Kedatangan siswa pindahan baru langsung menarik perhatian siswa lainnya. Seon bercerita ia sering berpergian ke luar negeri sejak kecil dan teman-temannya pun memujinya. Seon berharap ada seseorang yang bisa menemaninya berkeliling sekolah. Dan ada beberapa yang sudah mengantri buat nemenin Seon. Tapi Seon lebih memilih Suyeon dan membuatnya terkejut. Cewek lain berkata Suyeon udah ada yang punya walau orangnya sangatlah pemilih. Kim Sol pun rada kesindir. Tapi Seon tetap ingin ditemani oleh Suyeon dan teman cewek lainnya menyuruh Suyeon untuk menemaninya. Sementara Kim Sol yang selalu negatif thinking sama Suyeon karena ia punya perilaku buruk akhirnya berencana mengikuti mereka. Saat sedang berkeliling dengan Seon, di sini Suyeon menyuruh Seon berhenti berakting. Suyeon bertanya kenapa ia ada di kelasnya yang seharusnya di kelas lain. Dan ternyata Seon itu setahun lebih muda dari Suyeon. Menurutnya jika berada di kelas yang sama akan lebih efisien. Perusahaan yang mereka naungi sangat hebat karena dapat memproses kepindahan dengan cepat. Suyeon meminta maaf karena tidak dapat menempatkannya terjun ke lapangan. Lalu Seon pun menghentikannya dan berkata justru sangat senang bisa dengan opa atau kakak seniornya. Begitupun Suyeon yang senang karena bertemu Seon yang masih sehat walafiat. Seon langsung salting dan meluk Suyeon karena saking senengnya. Sampai pelukannya bikin Suyeon gak bisa napas. Ia berkata kalau opa berkata begitu ia tidak bisa menahan diri. Dan kejadian itu pun disaksikan Kim Sol, ia segera menyuruh Seon berhenti. Sementara Suyeon udah kehabisan napas. Di sini Kim Sol berkata dalam hari apa mereka saling kenal, ia sekilas dengar Seon manggil opa tadi apa cuma halusinasi aja kah? Seon pun berkenalan sama Kim karena tadi belum sempat waktu di kelas, dan menanyakan hubungannya dengan Suyeon. Kim Sol pun agak grogi ditanya kayak gitu. Dia berkata Suyeon cuma teman sekelas yang nyebelin. Cuma teman aja kata Kim. Seon mengajak Kim kembali ke kelas sambil ngebopong Suyeon dan Kim pun terkejut. Dan bertanya siapa sebenarnya cewek ini? Ketua tim menanyakan Suyeon tentang reuninya dan tidak menyangka perusahaan mengirim Seon dan ia cepat beradaptasi di sekolah. Suyeon dan Seon sudah cukup dekat sejak kecil dan ketua akan bahas serah terima dan pembagian misi nanti. Di jam pelajaran olahraga si gendut meminta bola kepada Seon untuk melemparkannya, dan dengan kecepatan kilat bola menyambar si gendut. Seon pun dengan lugu berkata bolanya meleset. Kim Sol kaget sementara Hyunah berkata aku juga bisa kayak gitu. Dan Hyunah pun sudah diberitahu oleh ketua tim tentang kepindahan Seon. Suyeon pun paham dan menutup teleponnya. Dan di saat bersamaan bola yang dilempar Seon mengarah tepat ke muka Suyeon. Seon pun datang melihat keadaan Suyeon, dan akhirnya harus membawanya ke UKS dengan menggendong Suyeon yang pingsan. Semua siswa keheranan dengan yang dilakukan Seon, begitupun Kim Sol. Suyeon pun siuman di UKS dengan wajah Seon udah deket dan Suyeon pun memanggilnya seketika Seon salting kaget dengan Suyeon yang udah siuman. Dokter UKS pun terkejut dengan keributan tersebut. Di apartemen ketua tim mendapatkan mandat untuk mengurus anggota lagi, dia pun berkata kalau terus begini aku akan berhasil jadi profesional sejak remaja. Lalu Suyeon pun sudah pulang dan ketua tim terkejut dengan keadaan Suyeon. Menanyakannya ada apa? Suyeon bilang banyak yang terjadi. Ketua tim bertanya apa kamu diserang atau gimana? Dan tidak lama muncul suara dari belakang dan ternyata itu adalah Seon dengan barang-barang yang sudah dibawanya. Seon menyapa ketua tim karena lama tidak bertemu. Suyeon pun menanyakan ada apa sebenarnya. Lalu ketua bilang karena masalah anggaran Seon pun akan tinggal di sini juga. Dan mulai sekarang Seon tinggal bersama mereka. Seon pun meminta bimbingan dari Sumbaininnya, dan Suyeon pun cuma bisa bengong. Ketua berkata aku tahu anggaran kita terbatas kok bisa lihat dari situasi ini Suyeon. Seon masih muda dia juga seorang cewek.
Ini mungkin akan membuatmu tidak nyaman tapi kau harus menjaganya. Ya nggak bakal terjadi apa-apa bahkan saat tinggal bersama wanita super cantik sepertiku kau pasti baik-baik saja, kata ketua. Suyeon berkata ada yang ingin ia sampaikan. Tapi saat akan menyampaikannya Seon sudah keluar dari kamar mandi, dia menayangkan sabun pembersih wajah. Seon pun dengan lugu berkata kalau lupa ada seniornya di sini. Ketua berkata seorang gadis muda dan cewek imut Suyeon ini seperti tokoh utama dalam komik. Malam harinya ketua sudah terlelap tidur di kamarnya. Begitupun Suyeon sudah tidur juga. Lalu ada bayangan yang mendekati Suyeon yang ternyata Iyu adalah Seon yang tiba-tiba ke kamar Suyeon. Ia melihat seniornya sudah tidur terlelap, dan terus memperhatikannya. Lalu pagi hari pun tiba ketua sudah bangun dan mengira Seon bangun lebih awal dan ternyata Seon malah tidur di dekat Suyeon yang membuatnya gak bisa tidur semalaman. Ketua sudah membaca situasi yang terjadi, lalu ketua menasehati Seon dan tahu kalau Seon menyukai Suyeon. Walau bukan hak ketua ikut campur urusan cinta anak muda tapi Seon tinggal di sini juga bagian dari misi. Jika bersikap begitu bisa menimbulkan masalah, lalu Seon pun berkata tapi ketika kami masih kecil kami selalu tidur seperti ini. Lalu ketua pun murka dan berkata mau dihukum di hari pertamamu hah? Seon pun minta maaf kepada ketua tim, lalu ketua pun bilang gak masalah kalau masih kecil tapi sekarang kalian berdua kan sudah dewasa. Meskipun Suyeon orang yang kaku dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita tapi tidak boleh. Sebenarnya apa maksudnya itu? Kata Suyeon. Lalu Suyeon memanggil ketua untuk melihat CCTV. Terlihat beberapa orang memakai masker keluar dari mobil yang nampak sudah di dekat kediaman Kim Sol. Lalu ketua pun memberitahu Seon punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Cerita beralih ke TKP. Dengan cepat Suyeon melumpuhkan pria bermasker dan berkata sektor B telah diamankan. Ketua berkata pasukan bantuan segera datang dalam perjalanan. Bagaimana dengan Seon? Lalu terlihat para pria bermasker sudah dikalahkan, sambil berkata tidak perlu khawatir soal itu. Suyeon mengingatkan Seon untuk tidak membunuhnya. Pria bermasker pun segera diamankan. Suyeon berkata aku tahu kemampuanmu yang sangat hebat, tapi kalau dengan tangan kosong bisa membuatmu terluka. Seon pun refleks mau meluk Suyeon tapi bisa menghindar. Karena tidak akan kena tipuan kedua kalinya, tapi Seon kembali memeluk kali ini sampai terjatuh. Seon berkata sejak kecil senior belum pernah mengalahkannya. Di saat mereka lagi beradegan mesra tiba-tiba Kim Sol muncul dari depan pintu dan bertanya apa yang kalian lakukan di rumahku?